Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam renungan kita yang berjudul besarnya Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut di hadiratnya yang kekal. Inilah janji Kristus bagi masing-masing kita, bahwa Dia telah menyiapkan suatu tempat yang penuh dengan kedamaian. Suatu tempat yang tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kesusahan. Di sana kita akan hidup damai selamanya. Inilah janji yang Yesus berikan untuk kita. Biarlah kita menyambut akan janji Kristus itu di dalam kehidupan kita, untuk terus melakukan sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Biarlah setiap karakter yang Yesus sudah contohkan bagi masing-masing kita dapat praktekkan di dunia ini, di dunia yang fana ini, ya, di dunia yang penuh dengan dosa ini, bahwa kita bisa sanggup oleh tuntunan daripada Tuhan sendiri. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita berkumpul bersama-sama sehingga kita dapat mempelajari akan nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Tuhan akan mengangkat dosa. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Hosea 11 ayat 4. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Gembala di daerah timur tidak mengusir dombanya. Ia tidak bergantung pada kekerasan dan ketakutan, tetapi sambil berjalan di depan ia memanggil domba-domba itu. Dan domba-domba itu mengenal suaranya, serta menaati panggilan itu. Demikianlah halnya dengan juru selamat sebagai gembala dengan domba-dombanya. Dengan perantaraan Nabi, Yesus berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ia tidak memaksa seorang pun mengikut Dia. Ya, jadi gembala di daerah timur sana, ya, mereka tidak mengusir dombanya. Mereka tidak bergantung pada kekerasan dan ketakutan, ya, tetapi sambil berjalan di depan, ya, gembala itu memanggil domba-dombanya, dan domba-domba itu mengenal suaranya dan mengikuti sang gembala. Ya, begitu pula dengan juru selamat kita. Dia adalah gembala kita yang agung. Kita sebagai domba-dombanya, kita dapat mengenal Dia, mengenal akan suaranya. Ya, pada saat kita mengenal suaranya, ya, tentunya kita harus terus, ya, datang kepada Kristus, meminta akan tuntunannya, sehingga kita peka dengan suara itu. Di sini juga dikatakan Yesus mengasihi Anda dan saya, ya, dan juga Yesus selalu, ya, memberikan kasih setianya kepada masing-masing kita. Dia tetap setia, Dia tetap sabar menunggu akan pertobatan kita. Dan Yesus juga tidak memaksa seorang pun untuk mengikuti Dia. Ya, tetapi bagaimana Yesus memanggil kita dengan panggilan yang sama untuk datang ke hadiratnya, untuk menyerahkan akan setiap kehidupan kita kepada Dia. Biarlah kita terus peka dengan suara gembala kita. Bukannya takut akan hukuman atau harapan akan pahala kekal yang menuntun murid-murid Kristus untuk mengikut Dia. Mereka memandang kasih juru selamat yang tiada taranya, yang dinyatakan sepanjang perjalanannya di dunia, dari palungan di Betlehem ke salib di Golgota, dan oleh memandangnya mereka tertarik, dan jiwa mereka pun dilembutkan dan ditaklukkan. Kasih timbul dalam hati orang yang memandangnya. Mereka mendengar suaranya dan mereka mengikut Dia. Ya, jadi bukannya kita takut akan hukuman atau kita merasa bahwa diri kita tidak
memang diri kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu, tetapi ya Yesus memberikan kita suatu pengharapan, bila mana kita datang maka Dia akan menuntun kita sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus memanggil akan murid-muridnya untuk mengikuti Dia. Ya Yesus memanggil mereka dan murid-murid ini pun langsung mereka peka dengan suara itu. Tapi sebelumnya mereka belum tahu ya siapa sebenarnya yang manggil mereka. Tetapi mereka di situ langsung ya mengikuti akan Yesus. Ya mereka langsung ya meninggalkan setiap pekerjaan mereka. Mereka langsung ya mengikuti akan Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya inilah suatu contoh, suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Bila mana Yesus sudah memanggil kita, seringkali saya sendiri atau Anda yang ada di rumah, seringkali kita menolak. Ya tetapi di situ bagaimana Yesus sabar. Ya Dia memanggil kita terus, Dia memanggil kita. Ya untuk itu biarlah pada panggilan itu datang kepada kita, biarlah kita boleh peka, biarlah kita boleh menjawab, ya Tuhan ini aku, utuslah aku. Di sini juga dikatakan bahwa Sang Juru Selamat kita yaitu Yesus, bagaimana Dia lahir di dunia ini. Dia lahir di palungan di Betlehem. Ya Dia melalui suatu perjalanan yang cukup panjang dari Betlehem sampai Golgota. Disitulah Dia merasakan bagaimana kehidupan di dunia, kehidupan yang penuh dosa ini. Ya Dia mengalami itu semua, tetapi Dia terus bergumul dalam kehidupannya. Dia terus bergantung kepada Bapaknya yang di surga. Jalan itu mungkin curam dan kasar, tetapi Yesus telah menjalaninya. Kakinya telah memijak duri yang menyakitkan, agar menjadikan jalan itu lebih mudah bagi kita. Setiap beban harus kita tanggung, sudah ditanggungnya sendiri. Ya, jadi inilah bagaimana kasih yang luar biasa, kasih yang tidak terbatas yang telah diberikan. Ya, bagaimana Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, ya untuk merasakan akan duri, ya kesakitan itu, untuk merasakan bagaimana mempunyai suatu beban yang harus ditanggung. Ya inilah bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, kita diberikan amaran, kita diberikan peringatan, kita diberikan teguran. Ya untuk kita boleh ya membuka akan pikiran kita sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, biarlah kita terus bergantung hanya kepada Tuhan. Meskipun sekarang ia sudah naik ke hadirat Tuhan dan duduk bersama-sama di takhta semesta alam. Ya, Yesus sudah naik. Ya, Dia bangkit dari kematiannya dan Dia naik ke surga. Dan saat ini Dia sudah berada ya di hadirat Bapaknya. Namun Yesus tidak kehilangan sifatnya yang penuh belas kasihan. Ya, Yesus tidak pernah berubah. Pada saat Dia berada di dunia, bagaimana Dia mengasihi kita, dan pada saat Dia naik dan Dia berada di takhta Bapaknya, kasih yang sama tetap ya Dia berikan bagi masing-masing kita. Dewasa ini pun hati yang lemah lembut dan menaruh simpati, terbuka terhadap segala bencana manusia. Dewasa ini tangan yang sudah ditembusi paku diulurkan untuk memberkati dengan lebih limpahnya umatnya yang ada di dunia ini. Ya, jadi tangan Yesus ya selalu terbuka untuk masing-masing kita, ya untuk memberkati setiap umat-umat Tuhan, untuk memberkati Anda dan saya, manusia yang berdosa. Juru Selamat mau mengalami penderitaan di Golgota agar seorang dapat diselamatkan dalam kerajaannya. Ia tidak pernah akan meninggalkan seseorang yang baginya ia telah mati, kecuali para pengikutnya memilih meninggalkan Dia. Ia akan memegang mereka erat-erat. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 97 dan 98. Ya, jadi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kita manusia ciptaannya yang sering meninggalkan Dia.
yang sering menyakiti dia. Ya, inilah suatu pelajaran yang sangat luar biasa pada saat ini. Ya, Tuhan mengangkat dosa kita. Jadi Yesus ya sudah memberikan contoh yang begitu sempurna untuk kita pelajari dari hari ke hari. Ya, mungkin kita merasa, oh Tuhan, saya tidak sanggup untuk melakukan ini. Mungkin saya tidak bisa untuk melakukan ini. Ya, tetapi Yesus memberikan kita suatu pengharapan. Ya, Yesus juga dia melewati setiap beban, dia melewati setiap pergumulan di dalam kehidupannya. Tetapi dia terus bergantung hanya kepada Bapanya yang di surga. Ya, dikatakan jalan itu mungkin curam dan kasar, tetapi Yesus sudah melaluinya terlebih dahulu. Ya, mungkin kita juga ya dapat mengikuti ya untuk mempelajari, ya untuk mempunyai iman yang lebih lagi dari hari ke hari. Mereka mendengar suaranya dan mereka mengikut dia. Ya, jadi ini suatu hal yang cukup dalam ya pada saat kita mendengarkan akan suara Kristus itu, mendengarkan akan suaranya. Ya, bagaimana kita ya boleh mengangkat akan hati dan pikiran kita bahwa inilah suatu hal yang perlu kita pelajari dari hari ke hari supaya kita peka dengan suara gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan, aku menarik dengan tali kesetiaan. Ya, jadi biarlah kita terus setia dari hal-hal yang terkecil ya, sehingga dia dapat memberikan kepada kita suatu hal yang besar sehingga kita juga dapat bertanggung jawab. Biarlah kita setia dengan apapun yang kita lakukan pada saat ini. Ya, kita tahu bersama bahwa kita hidup di akhir zaman. Ya, di mana setan bekerja keras. Ya, dia bekerja dengan berbagai cara. Ya, untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, karena dia tidak ingin umat manusia itu selamat. Ya, tapi dia ingin umat manusia itu binasa. Inilah suatu pilihan. Ya, kuasa memilih itu diberikan bagi masing-masing kita. Biarlah kita doakan dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat memilih ya jalan yang sudah ditentukan oleh Kristus. Di sini juga dikatakan juru selamat mau mengalami penderitaan di Golgota agar seorang dapat diselamatkan dalam kerajaannya. Ya, jadi pada saat Yesus disalibkan, kita tahu bersama bahwa ada 2 orang penjahat juga yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, penjahat di sebelah kanan Yesus. Ya, bagaimana dia melihat Yesus? Ya, dan dia mengatakan, ya bila mana engkau masuk ke dalam kerajaanmu, ingatlah aku. Dan pada saat itu Yesus langsung menjawab, karena dia mempunyai iman yang luar biasa. Yesus menjawab dengan, hari ini, saat ini pun engkau bersama-sama dengan aku. Ya, biarlah kita juga boleh terus dapat datang kepada Kristus, percaya ya bahwa dia akan selalu ada untuk kita, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, janji-janji yang Yesus sudah berikan kepada kita, pastinya dia akan tepati. Ya, inilah bagaimana kita diuji kesetiaan kita, diuji kesabaran kita. Ya, supaya kita boleh terus setia, boleh terus datang kepada Kristus, menyerahkan akan kehidupan kita. Ya, mungkin kita menganggap bahwa diri kita lemah, ya kita tidak bisa apa-apa. Tetapi dengan semuanya itu, bila mana kita menyerahkan kepada Kristus, maka dia akan menolong kita, membantu kita. Kita akan melihat setiap mujizat-mujizat yang dia akan berikan. Dan biarlah kita boleh bersyukur setiap hari. Ya, kita boleh merasakan akan damai Kristus itu di dalam kehidupan kita. Dan biarlah karakter Kristus itu dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya, dimanapun kita berada. Mungkin kita berada di tempat kerja kita berada di jalan, ya kita berada di gereja, dimanapun itu. Ya, biarlah kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa damai bagi setiap umat manusia. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus boleh menyerahkan akan setiap beban kita, menyerahkan akan setiap
ya pergumulan kita hanya kepada Kristus, maka Dia akan memberikan kita kelegaan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.